Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teman-teman tutorial uh, berkaitan dengan bagaimana cara mengajukan cetak laporan. Ya, di sistem BMS ini ada fitur namanya fitur laporan, yaitu fungsinya untuk mencetak laporan bulanan kita. Ya, sebelum saya terangkan caranya bagaimana, akun cetak laporan ini hanya digunakan oleh akunnya kepala unit dan akunnya kepala kanwil dari step dasar pengajuan laporan. Kita di sini contohkan bagaimana unit mengajukan laporan, ya, supaya laporan kegiatan teman-teman yang sudah dijalankan itu bisa dicetak uh, dengan mudah secara elektronik. Ya, pertama kita login sebagai akunnya KU. Ini contohnya kita uh, login di akunnya KU Palu. Oke. Unit Palu membuat laporan. Ya. Pertama kita klik fitur laporan, lalu kita pilih laporan PM Plan. Ya, di sini ada ikon kantor turunan. Ikon turunan ini tidak perlu dirubah karena apa? Laporan kantor cabang Palu berserta outletnya yang di bawahnya ini, ketika kita checklist seperti ini sudah termasuk. Ya, artinya teman-teman unit tidak perlu lagi memfilter per kantor outlet. Ya, cukup checklist kantor turunan semuanya akan include. Contohnya bagaimana? Ya, contoh laporan bulan eh, Agustus misalnya, ya, tahun 2025. Perawatannya engineering. Ya, kategori perawatan di sini diambil yang paling penting, ya, kecuali checklist. Checklist tidak perlu diajukan cetak laporan. Ya, yang itu antara pembersihan ini berkaitan dengan wall sign, perawatan berkaitan dengan peralatan yang lainnya, ya, atau ada penggantian yang lainnya. Kecuali checklist, silakan nanti semuanya bisa dicetak. Oke, contohnya perawatan, dan di sini ada lembur atau tidak, utamakan yang tidak. Ya, nah, contohnya seperti ini. Atau kita pilih yang bulan Juli. Oke, nah ini berkaitan dengan perawatan, semua jenis perawatan. Ya, di sini sudah muncul data kegiatannya, baik antar cabang Palu. Kalau ada outletnya, otomatis outletnya akan ikut. Ya, otomatis artinya tidak perlu lagi kita uh, checklist di kolom kantor outlet. Nah, lalu kita kirim permohonan cetak. Oke, nah setelah ikon notifikasi berhasil mengirim cetak laporan, maka kita selanjutnya filter kegiatan yang lain. Misalnya ada perawatan, ada perbaikan misalnya, atau pembersihan. Nah, kita cek dulu semua, ya. Nah, contohnya ada perbaikan, kita ajukan juga. Oke, oke, terus ada perbaikan, penggantian ada tidak? Oke, tidak ada. Pengecatan tidak ada. Layout tidak ada. Oke, checklist walaupun ada tidak perlu dilampirkan, ya, karena ini cukup banyak datanya kalau checklist. Oke, ini diabaikan yang checklist, artinya apa? Lebih utama kepada perawatan atau perbaikan. Oke, jika sudah tidak ada, maka di sini berpindah ke housekeeping. Ya, perawatannya bagaimana,
pembersihannya bagaimana, ya. Skipping stop. Oke. Skipping juga harus ada reportnya yang jenisnya perawatan, ya. Perawatan housekeeping berkaitan perawatan dan pembersihan. Di sini pembersihan untuk pembersihan fasad, perawatan, ya. Harus dicek atau tindakan treatment, ya. Kontrol. Oke, nah di sini ada lagi. Oke, kita ajukan seperti ini. Setelah semua ini kita filter, kita juga pindah ke security. Kalau kita punya kolam security, semua kegiatannya harus dicek, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah semua kita filter laporan di sini, maka akan kumpul di menu cetak laporan. Nah, ini contohnya, ya. Oke, sampelnya adalah ini tanggal 7 Agustus kita buatkan sampel, ada 3 pengajuan cetak laporan. Selanjutnya KU wajib mengajukan ke kepala kanwil, ya, untuk diminta approval. Caranya cukup mudah, ya. Di sini KU tinggal merubah, kayak ini ya wajib, ya. Ini wajib menggunakan akunnya KU. Kenapa? Ini nama KU masuk nanti di sini, ya. Jadi admin tidak bisa tersimpan. Oke, setelah teman yes seperti ini, maka ini diteruskan ke kepala kanwil, ya. Dan selanjutnya kepala kanwil nanti proses persetujuan, ya. Oke, bisa kita cek PDF-nya seperti apa. Ini yang kita ajukan contohnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Semuanya harus seperti pengajuan dulu, ya. Nah, beda ya kalau udah kita update seperti ini, semuanya diajukan. Oke, ya, semua diajukan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kamu tinggal menunggu approval kepala unit, kepala kanwil, maaf, kepala kanwil, ya. Setelah approval kepala kanwil di approval, akan masuk ke akunnya pejabat BTN masing-masing antar cabang. Di sini butuh approval. Ketika sudah approval, nanti selanjutnya baru bisa di download oleh teman-teman. Oke, kita contohkan masuk ke akunnya. Ya, lanjutkan. Nah, di sini tadi ada pengajuan, ya, 3 item laporan. Oke, selanjutnya di sini kan melakukan validasi atau approval, ya, supaya teman-teman tahu segera bisa apa namanya mencetak laporannya, ya. Di sini dirubah, ya, ya.
Selanjutnya, oke. Nah, setelah berubah, ini disetujui kepala kanwil. Semua dirubah harus disetujui kepala kanwil. Oke, melanjutkan, simpan. Dengan demikian, kepala kanwil sudah approval ya. Statusnya bagaimana? Nah, kita refresh ya. Perbedaannya ini akunnya kepala unit. Lalu kita refresh, yang tadi ini kosong menjadi persetujuan. Kita lihat ya, setujui ya. Selanjutnya kita tinggal menunggu approval dari pejabat PTN. Bagaimana caranya? Sama dengan kanwil tadi ya, kita praktekkan contoh. Di sini so, anggap aja ini akunnya pejabat PTN ya, kita coba dulu. Oke ya, sama alurnya langsung kita menuju ke fitur laporan, cetak laporan. Jadi arahnya PTN cuma seperti itu ke situ ya. Lalu statusnya dari kanwil menjadi dan ya, kita rubah ini akun PTN. Oke ya, ini akun PTN. Kita rubah ya, simpan ya. Kita rubah ya. Nah, sebelum rubah, PTN pasti melihat di sini, bisa tidak laporannya benar atau tidak ya. Namanya validasi. Setelah PTN baca, oh ya benar, maka wajib lapor. Seperti ini contohnya, kurang lebihnya seperti itu ya. Ada tiga. Oke, nah simpan. Oke, coba kita pindah ke menu. Nah, kita lihat di sini. Oke, nah ini udah selesai ya. Jika sudah selesai, maka di sini nanti sudah bisa di print out ya. Ngeprintnya bukan di sini, tapi ngeprint ada di menu cetak laporan, yang mana ikon yang kita sudah setujui, maka di sini muncul PDF. Teman-teman tinggal print out di sini ya. Nah, di sini kepala kanwilnya sudah, ini kepala unitnya, dan ini DPM-nya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini bisa kita save ya, kita print langsung, kita save, silakan save ya. Misalnya tersave di mana, silakan. Oke. Semua laporan yang kita ajukan itu uh, bisa di download ketika proses approvalnya sudah mencapai level PTN. Baik, demikian uh, tutorial berkaitan pengajuan laporan yang dapat kita sajikan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat dihibur oleh teman-teman unit. Jika ada kendala berkaitan dengan laporan, nanti silakan hubungi Pak Isi. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.